Senin 20 Juli 2020, Yayasan Rindang Karya yang dipimpin Junus Eliezer Tahun mempercayakan kepemimpinan Sekolah Menengah Atas atau SMA Karya Soe di pundak Kepala Sekolah yang baru Yesaya Boimau. Dan sejak Sabtu 1 Agustus 2020, Yesaya Boimau resmi memimpin sekolah setempat lewat pengambilan sumpah jabatannya. Kepercayaan yang diberikan kepada sosok Yesaya Boimau yang akrab disapa Yes Boimau karena berbagai pertimbangan. Sudah pasti pertimbangan yang dominan adalah kematangan leadership dan manajerial. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Karya Soe Balzasar Baba kepada wartawan belum lama ini mengakui kehadiran Yes Boimau di mata komunitas guru sekolah setempat ibarat malaikat kecil yang memberikan nuansa dan spirit baru di lingkungan SMA Karya Soe. Hal tersebut terpotret dari terobosan-terobosan yang dilakukan di internal personalia guru dan pegawai, pengembangan kurikulum bahkan sarana dan prasarana pendidikan. Di bidang sarpen, dilakukan pembenahan, perbaikan visi gedung, dan pengadaan fasilitas pendidikan. Di internal personalia guru dan pegawai, ditata komposisi guru yang berjumlah 26 orang dengan bidang tugas masing-masing sesuai background dan disiplin ilmu. Bahkan ada bidang studi atau mata pelajaran yang ditangani oleh 2-3 orang guru. Dan muaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah setempat. Bagi Balzasar Baba yang sudah 32 tahun mengabdi di SMA Karya Soe, Kepala Sekolah Yes Boimau adalah figur pemimpin yang tepat memajukan pendidikan di sekolah setempat. Boimau adalah pribadi yang tegas, intens namun mampu berbaur bersama seluruh komunitas sekolah. Balzasar meyakini di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Yes Boimau, mutu pendidikan di SMA Karya Soe bakal tinggal landas dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya tanggal 20 Juli 2020 kita mendapat pemimpin yang baru, yaitu Bapak Yes Boimau. Kehadiran beliau kami anggap sebagai satu malaikat kecil di dalam sekolah ini. Hal ini nampak dari berbagai terobosan yang beliau laksanakan, baik dalam tubuh guru, pengembangan kurikulum, administrasi, bahkan sarpen. Ini teman-teman bisa lihat untuk wajah luar sudah berubah. Mungkin kita tidak bisa berbicara hanya kondisi fisik, tapi dalam tubuh guru, yaitu secara mutu. Jumlah guru sampai dengan hari ini sudah 23 dan semuanya S1. Membidangi mata pelajaran masing-masing. Bahkan ada beberapa mata pelajaran yang diampuh oleh 2-3 orang guru. Ini tujuan daripada beliau adalah peningkatan mutu sekolah ini. Nah, berbicara mutu, kita belum bisa melihat karena dia butuh proses. Mumpung sekarang lagi kita laksanakan BDR, tetapi dengan program BDR ini bukan saja guru melaksanakan begitu saja, tetapi dikontrol betul oleh Bapak pimpinan sekolah dengan cara monitoring ke tempat tugas. Beliau tidak terjun langsung, tapi lewat surat tugas. Ada surat tugas yang diberikan kepada guru atau wali kelas, dan sampai di sana guru atau wali kelas itu harus lengkapi dokumen, foto dengan siswa, dengan orang tua di kelompok itu. Setelah itu dilaporkan kembali kepada pimpinan sekolah untuk kalau ada kendala kita cari bersama. Nah, untuk mendukung program BDR itu beliau sangat intens, terutama di modul. Beliau punya catatan-catatan khusus tentang modul persiapan guru dan itu beliau ikuti. Untuk kurikulum yang berikut, program perangkat pembelajaran, beliau intens. Kita kerja dari pagi sampai jam 4, jam 5, baru kita pulang, beliau kontrol kita semua. Beliau memberikan kepercayaan kepada saya selaku kurikulum
untuk membantu teman-teman dalam proses perangkat pembelajaran, dan beliau ikuti itu sampai tuntas. Itu yang sekarang kami laksanakan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dukung kami. Jangan hanya saat ini saja, tetapi ketika KBM itu terjadi, berlangsung, mungkin jangan sampai teman-teman pikir kita hanya omong untuk enak, tetapi nanti action di lapangan kita tidak ada. Jadi mungkin saya berterima kasih kepada kehadiran teman-teman untuk kerjasama yang baik ini, dan nanti kita lihat pada action. Dan saya percaya nanti pada action ketika KBM, dia akan lain dari yang lain. Pengalaman saya baru 32 tahun di sekolah ini dengan kepemimpinan almarhum, bagus. Kita melaksanakan, bagus. Hanya dengan datangnya Pak Yes, saya berulang kali katakan beliau ini adalah malaikat kecil untuk sekolah ini. Mungkin untuk sementara demikian. Sementara Kepala Sekolah SMA Karya Soe Yesaya Boimau kepada wartawan di ruang kerjanya mengakui, bersama seluruh komunitas guru mulai menata manajemen pendidikan di sekolah setempat. Pertama yang dilakukan adalah menata personalia guru sesuai tupoksi, penyegaran melalui in-house training. Penataan kurikulum dan manajemen kegiatan belajar mengajar serta renovasi dan pengadaan sarana prasarana pendidikan, baik sarana pendidikan formal maupun ekstrakurikuler. Terkait penataan manajemen kurikulum, Yes Boimau mengaku akan menambah 1 bidang studi dari 2 bidang studi yang ada, yakni bidang studi bahasa. Bidang studi bahasa lebih difokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Penambahan bidang studi bahasa ini dimaksudkan agar siswa alumni SMA Karya Soe mampu dan fasih berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan kemampuan berbahasa Inggris ini akan menjadi bekal bagi siswa untuk meraih masa depannya. Karena baginya saat ini banyak beasiswa luar negeri yang bisa dimanfaatkan siswa untuk menempuh jenjang pendidikan strata 1 atau S1, magister, doktor hingga profesor. Selain manajemen kurikulum formal, pihaknya juga memberi perhatian lebih terhadap pendidikan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya pendidikan bela negara, bela diri Kempo, perisai diri, tinju, futsal, dan sepak takraw. Di bidang seni, di antaranya seni tarik suara, musik, dan tarian daerah. Berikutnya fashion daerah, fashion modern, drama panggung atau teater, dan bidang IT. Setelah saya dilantik, maka langkah yang mulai saya ambil yaitu bersama-sama dengan teman-teman guru, tenaga kependidikan yang ada pada sekolah ini, kita mulai menata kembali kondisi sekolah ini yang selama ini dimanage oleh kepala sekolah yang lama, yaitu Bapak Abraham Kote. Itu termasuk sesepuh kami, almarhum. Jadi sejak itulah kami mulai mengambil langkah-langkah pembenahan. Yang pertama, saya mulai kembali memperhatikan tenaga guru yang ada di sini. Kita mulai coba melengkapi yang kekurangan-kekurangan di sana sini terhadap tenaga guru, itu kami mulai menata kembali. Sehingga posisi sampai dengan hari ini, tenaga guru pada SMA Karya sudah memenuhi standar atau ketentuan atau sudah memenuhi kebutuhan daripada sekolah. Dan guru-guru yang ada di sini semuanya adalah berlatar belakang sarjana pendidikan sesuai dengan bidang disiplin ilmu masing-masing. Yang berikut, kita coba mulai menata kembali sarana prasarana sekolah yang menurut saya waktu saya masuk cukup prihatin. Oleh karena itu kita coba mulai benahi, kita mulai renovasi ringan. Mumpung pada saat saya ambil alih ini pada saat dalam kondisi corona. Sehingga waktu kita untuk melakukan renovasi itu sangat baik. Karena siswa diliburkan, siswa dikembalikan ke rumah dan belajar dari rumah. Dan kami sudah mulai benahi semua rehat secara ini. Terus yang berikut lagi, untuk meningkatkan profesionalisme guru, SDM guru,
maka kami coba mulai mengadakan kegiatan IHT, in-house training. Melalui in-house training kita harapkan guru-guru kembali disegarkan, diberikan penyegaran sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dan dari hasil IHT itu kami hadirkan narasumber dari pengawas binaan maupun dari unsur pengawas sekolah, dan guru-guru kami di training selama 1 minggu. Dari hasil itu guru-guru berhasil menyiapkan dokumen pembelajaran sesuai dengan tagihan yang harus dimiliki oleh semua guru. Jadi kami juga sudah mensahkan semua dokumen yang dikerjakan oleh guru-guru. Untuk siswa, karena corona kami coba dengan belajar di rumah, BDR. Kenapa kami SMA Karya ambil BDR? Karena kami punya siswa kebanyakan berasal dari orang tua masyarakat yang ekonomi lemah. Sehingga kebanyakan mayoritas siswa kami ini tidak punya alat HP Android. Sehingga kalau kita mau pakai pola online itu ternyata masalah. Oleh karena itu, untuk selama COVID, pembelajaran yang kita gunakan yaitu kita manual, kita membentuk anak-anak dalam beberapa titik sesuai dengan tempat tinggal mereka, sehingga guru yang diturunkan ke titik-titik tertentu, sehingga untuk memberikan penjelasan, memberikan tugas, anak kembali ke rumah masing-masing dan mereka kerja. Setelah itu baru guru-guru jemput kembali tugas-tugas yang anak-anak sudah selesaikan. Nah, yang berikut, dalam rangka pengembangan sekolah ini kami sudah bersepakat dengan teman-teman guru bahwa selain nanti anak-anak diberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kurikulum, maka kami juga mulai menyusun kegiatan-kegiatan tambahan melalui kegiatan pengembangan diri, gitu ya. Itu untuk pengembangan diri kami sepakat untuk siswa di luar jam pelajaran mereka harus bisa mereka dilatih untuk pengenalan terhadap komputer. Bahkan mereka juga kami harapkan selama 3 bulan ini siswa kami khususnya kelas 1 dan 2 atau kelas 9 dan 10 dan 11 mereka sudah harus mampu. Mereka harus mampu mengoperasikan komputer, bahkan mereka harus kuasai internet. Karena ini sangat-sangat menolong siswa yang telah keluar dari sekolah ini. Selain itu kami juga mewajibkan siswa untuk kegiatan mandiri, yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler juga, yaitu kita mengadakan pelatihan bahasa Inggris. Jadi di samping nanti anak belajar bahasa Inggris sesuai dengan kurikulum, di luar daripada itu mereka diberi tambahan, lebih fokus pada bagaimana mereka bisa bercakap, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu kami lakukan semua itu secara gratis. Harapan kami anak yang tamat dari sini ya mereka harus bisa bicara bahasa Inggris, bisa bercakap bahasa Inggris. Jadi jangan hanya mereka diajar sesuai dengan kurikulum, tapi kita harus coba laksanakan menyiapkan mereka dari sisi itu. Yang berikut, kami juga wajibkan siswa nanti setiap hari Sabtu itu mereka juga harus coba mulai dalam rangka menertibkan, mendisiplinkan anak. Ya kita coba ambil pola mereka diberi latihan tentang bela negara. Yang di dalamnya itu adalah materi peraturan baris berbaris. Itu wajib dan harus dilaksanakan. Kerjasama kami dengan Purna Paskibraka, coba kita minta melibatkan mereka untuk melatih anak-anak ini. Nah, sebelum ini semua kami lakukan, maka guru sebagai narasumber bagi anak-anak mereka harus tahu. Maka itu kami wajibkan guru harus tahu tentang baris berbaris. Maka itu kami wajibkan semua guru tenaga kependidikan yang ada di sini untuk harus latihan baris berbaris dan harus tahu, sehingga mereka nanti bisa menjadi pelatih, mereka juga yang nanti menularkan itu kepada anak-anak. Dan itu wajib, kegiatan wajib yang harus diikuti oleh guru-guru. Yang berikut, kami juga mulai minggu depan kami mulai mewajibkan guru-guru untuk mulai ikuti pelatihan bahasa Inggris, yaitu menyangkut bagaimana mereka juga harus bisa bercakap dengan bahasa Inggris.
mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, guru harus duluan. Begitu. Ini langkah-langkah yang coba kami mulai ambil dalam rangka membenahi sekolah ini. Jadi 1 bulan lebih saya manage atau saya bersama teman-teman di sini, kita lihat mulai ada perubahan. Tujuan kami bagaimana anak-anak ini dia selesai dari sini, dia tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, SLTA yang lain yang ada di Kota Soe. Itu target kami, itu tujuan kami. Yang paling penting, kami berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini. Karena sekolah ini adalah sekolah yang cukup tua. Dia lahir tahun 72, tapi secara resmi dia baru didirikan dengan SK Yayasan itu tahun 1974. Tapi dia sudah mulai beroperasi, mulai kegiatannya, pembelajarannya mulai tahun 1972 sampai dengan sekarang. Jadi dia tercatat sekolah yang tua, selain SMA Kristen, selain SPG dan sebagainya, dia termasuk sekolah yang tua, yang sudah punya hasil yang banyak bagi daerah ini. Banyak tamatan-tamatan dari SMA Karya, bahkan yang saat ini juga yang tamatan-tamatan itu ada banyak yang menjadi pemimpin daerah kembali. Bahkan salah satu kebanggaan SMA Karya saat ini ialah sekarang yang memimpin TTS ini adalah Bapak Epi Tahun, yang notabene beliau adalah tamatan dari SMA Karya. Beliau salah satu alumni SMA Karya, dan ini salah satu alumni yang menjadi pemimpin bagi daerah ini. Dan itu kebanggaan bagi kami SMA Karya. Begitu. Yang berikut, selain itu ada banyak lagi tamatan-tamatan yang selain di birokrasi, mereka juga ada di TNI Polri. Itu terlalu banyak. Gitu. Bahkan kami sendiri, saya sendiri termasuk salah satu alumni dari SMA Karya. Saya adik kelas dari Bapak Epi Tahun. Dan sejarah membuktikan bahwa saya adalah salah satu siswa, mantan siswa yang menjadi kepala sekolah kembali di sini. Yang dimana kepala sekolah ini saya berdiri baru memiliki 3 kepala sekolah ditambah saya. Jadi yang pertama Bapak Urai Temenas, terus Bapak Abraham Kote, terus itu 2 adalah guru saya, dan saya adalah siswa dari kedua senior ini. Jadi saya satu-satunya siswa yang kembali dipercayakan untuk membenahi sekolah ini. Lewat kesempatan ini, tentu harapan kami minta dukungan masyarakat untuk membantu, membackup, mendukung akan kegiatan pengembangan pada sekolah ini. Dan terlebih, kami juga berharap para alumni tamatan dari SMA Karya ini tidak menutup mata terhadap sekolah ini. Kami sangat memohon bantuan, dukungan, pikiran, doa, dan sumbangan daripada para alumni untuk bisa membantu, membackup pengembangan sekolah ini ke depan. Terlebih dalam rangka kita mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga ini. Saya kira ini mungkin dapat saya sampaikan. Sementara Ketua Yayasan Rindang Karya Junus Eliezer Tahun yang juga mantan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan kepada wartawan menjelaskan, jabatan Kepala Sekolah SMA Karya Soe yang dipercayakan kepada Yesaya Boimau karena pertimbangan Yesaya Boimau memiliki karakter kepemimpinan yang mumpuni, tegas, kreatif, dan inovatif. Selain itu, Yesaya Boimau adalah mantan guru di SMA Karya Soe. Dirinya berharap kepemimpinan Yesaya Boimau dapat memajukan pendidikan di sekolah setempat agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Kepada Yes Boimau ini, pertama dia mantan guru di situ. Setelah dia guru, baru diangkat lalu ditempatkan di Dinas PDK. Dari Dinas PDK sekarang dia di Dinas Pemuda dan Olahraga, dan lagi 2 bulan dia pensiun sebagai PNS. Nah, kita karena guru untuk menjadi kepala sekolah belum ada. Pas ini siapa waktu meninggal Abraham Kote almarhum. Pak Abraham Kote meninggal, hari Senin saya konsultasi dengan Korwas, bagaimana kalau saya tunjuk ini untuk melaksanakan menjadi tugas mengamankan sekolah sebagai kepala. Oh bagus. Dengan demikian sejak Agustus, sampai sekarang dia sudah menata sekolah bagus. Banyak pejabat alumni dari sekolah sana. Semua ini termasuk bupati SMA Karya.
Oh, termasuk Pak Bupati. Pak Bupati. Ini siapa lagi mimpi yang sudah banyak yang ada yang sudah pensiun. Apa saya sudah tugaskan mereka bahwa nanti sekolah itu harus tampil untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam salah satu bidang tertentu, apa bahasa Inggris, apa seni, atau bagaimana, atau ilmu pengetahuan matematika. Di sekolah itu harus tampil dengan baik. Nah, sehingga dari sekolah itu, oh ya, ini ada juara misalnya di Kabupaten TTS Langkah Awal, kemudian bisa tingkat provinsi dan seterusnya. Ini yang anak-anak dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi calon pemimpin masa depan yang berkualitas, seperti yang sekarang sudah menjadi bupati. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.